Aku pernah berpikir bahwa hidupku biasa saja, seperti remaja lain di Jakarta yang sibuk dengan sekolah, teman, dan mimpi kuliah di universitas negeri. Aku, Ardi, anak tunggal dari keluarga sederhana, tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ayahku seorang mekanik bengkel, selalu berbau oli dan keringat, tapi dia orang yang baik, penyayang. Sampai suatu hari, semuanya berubah drastis. Ibuku meninggal saat aku masih kecil, dan ayah akhirnya menikah lagi dengan seorang janda bernama Tante Lina. Dia membawa anak laki-lakinya, Rea, yang lebih tua 2 tahun dariku. Rea, saudara tiri yang katanya gelurus seperti anak laki-laki pada umumnya, suka sepak bola, cewek-cewek di sekolah, dan selalu jadi kapten tim basket. Aku ingat hari pertama dia pindah ke rumah kami. Dia tersenyum ramah, tapi matanya dingin seperti tak peduli dengan kehadiranku. "Tante, ini rumahnya kecil ya," kata Rea saat itu, suaranya datar sambil membawa kardus barang-barangnya. Ayahku tertawa, "Nanti biasa kok, nak. Kita keluarga sekarang." Aku diam saja di sudut ruang tamu, memandang tubuhnya yang tinggi tegap, kulit sawo matang khas anak pantai, katanya keluarganya dari Surabaya. Aku tak tahu kenapa jantungku berdegup lebih cepat. Mungkin karena dia tampan, atau karena aku sudah lama menyadari bahwa aku berbeda. Sejak aku tahu aku menyukai laki-laki. Tapi di Indonesia ini, di keluarga muslim konservatif seperti kami, itu rahasia yang harus kubunuh dalam-dalam. Hari-hari pertama, kami tidur sekamar karena rumah hanya punya 2 kamar. Malam itu aku berbaring di kasur bawah, Rea di atas. Aku mendengar napasnya yang teratur, dan tanpa sadar, pikiranku melayang ke hal-hal yang tak seharusnya. "Ardi, lo tidur belum?" tanyanya tiba-tiba, suaranya menggema di kegelapan. "Belum bang," jawabku pelan. Di keluarga kami, aku memanggilnya abang, meski dia saudara tiri. "Besok sekolah bareng ya? Gue anterin naik motor." Aku mengiyakan, tapi hati berbunga. Kecil saja, tapi cukup membuatku bahagia. Waktu berlalu, kami semakin dekat. Rea mengajarku main basket di lapangan dekat rumah. Dia tertawa saat aku jatuh, lalu menarik tanganku berdiri. Sentuhannya hangat, membuatku gemetar. "Lo lemah banget," di candanya, tapi matanya penuh kelembutan. Ayah dan Tante Lina senang melihat kami akur. "Alhamdulillah, anak-anak rukun," kata ayah suatu malam saat makan malam bersama. Nasi goreng buatan Tante Lina dengan ikan asin dan kerupuk. Suasana hangat, tapi aku merasa bersalah. Karena perasaanku pada Rea semakin dalam. Suatu sore hujan deras, kami berlindung di garasi ayah. Garasi kecil di belakang rumah, penuh alat-alat mekanik, mobil tua ayah yang sedang diperbaiki. Rea melepas baju basahnya, tinggal kaus dalam yang menempel di tubuh atletisnya. Aku berpaling, tapi terlambat. Dia melihatku. "Lo kenapa, Di?" "Merah muka lo." "Gak apa-apa, bang. Dingin aja." Dia mendekat, menyentuh dahiku. "Demam ya? Istirahat dong." Saat itu aku hampir saja mengaku. Tapi aku menahan. Rea adalah saudara tiri lurus, pacarnya banyak, cerita teman-temannya tentang cewek di sekolah selalu jadi bahan obrolan. Aku tak boleh merusak semuanya. Tapi malam itu, saat semua tidur, aku mendengar Rea gelisah di kasur atas. "Di, lo bangun." "Iya, bang. Gue. Gue lagi bingung nih." Aku naik ke kasurnya, duduk di pinggir. "Bingung apa?" Dia diam lama, lalu berkata pelan, "Gue suka sama seseorang. Tapi gak boleh. Hati aku hancur. Pasti cewek yang tak direstui." "Siapa, bang?" Dia menatapku dalam gelap. "Rahasia dulu ya." Aku mengangguk, tapi air mata hampir jatuh. Malam itu aku sadar cinta ini akan jadi penderitaan. Hari-hari berikutnya terasa berat.
Rea semakin sering curhat padaku tentang orang yang disukainya. Dia bilang orang itu dekat tapi tak bisa dia gapai. Aku pura-pura mendengar sebagai saudara, tapi setiap kata seperti pisau. Lo ngerti gak, Di? Kadang gue pengen bilang langsung, tapi takut rusak semuanya, katanya suatu siang di garasi, sambil membersihkan motor ayah. Aku mengangguk, tanganku gemetar memegang kain lap. Mungkin orang itu juga suka sama abang. Dia tertawa pahit. Gak mungkin. Dia lurus banget. Kata lurus itu menusuk. Aku tahu dia bicara tentang dirinya sendiri, tapi aku tak berani bertanya. Sekolah kami beda, Rea sudah kelas 12 aku kelas 10. Tapi setiap pagi dia anterin aku dan sore jemput. Teman-temanku iri. Lo beruntung punya abang ganteng, kata mereka. Aku tersenyum, tapi hati perih. Suatu malam, ayah dan tante Lina pergi ke acara keluarga di rumah saudara. Kami berdua di rumah. Rea masak mie instan, kami makan sambil nonton film romantis Indonesia, tentang cinta terlarang. Lo percaya cinta gitu? Ditanyanya tiba-tiba. Aku. Ya, percaya. Tapi kadang gak bisa dipaksa. Dia diam lalu mematikan gue. Gue gak tahan lagi. Aku menoleh. Matanya basah. Apa maksudnya, Bang? Dia mendekat, tangannya memegang bahuku. Ardi, orang yang gue suka. Itu lo. Dunia berhenti berputar. Aku terpaku. Bang. Jangan bercanda. Gue serius. Dari pertama pindah sini, gue ngerasa aneh. Gue pikir cuma karena lo adik tiri. Tapi semakin lama semakin dalam. Gue takut di keluarga ini, di masyarakat. Kita gak boleh. Air mataku jatuh. Aku juga, Bang. Dari dulu aku suka sama abang. Tapi aku pikir abang lurus. Dia tertawa kecil, peluk aku erat. Pelukan pertama hangat, penuh rasa yang tertahan lama. Gue pura-pura lurus biar normal. Tapi sama lo, gue gak bisa bohong. Malam itu, kami bicara panjang. Tentang ketakutan, tentang rahasia yang kami pendam. Kami tak berani lebih dari peluk, tapi itu sudah cukup membuat hati penuh. Besoknya, semuanya kembali normal di depan ayah dan tante. Tapi di belakang, kami saling pandang dengan mata penuh arti. Konflik mulai muncul saat Rea pacaran dengan cewek sekolah, namanya Sinta. Katanya untuk coer, biar tak dicurigai. Aku sakit hati, tapi mengerti. Sabar ya, Di. Ini cuma sementara, bisiknya di garasi. Tapi Sinta sering datang ke rumah, mesra dengan Rea di depan semua. Aku tersenyum paksa, tapi malamnya menangis sendirian. Suatu hari, Sinta curiga. Lo kok aneh liat Rea sama Ardi. Kayak iri gitu. Ayah tertawa, namanya adik dong, sayang sama abangnya. Tapi benih kecurigaan mulai tumbuh. Cinta kami semakin dalam, tapi semakin berbahaya. Kami sering bertemu diam-diam di garasi saat malam larut. Tempat itu jadi saksi bisu rahasia kami. Di sana, Rea cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, tentang ayah kandungnya yang kasar, makanya dia ikut ibunya pindah. Gue takut jadi kayak ayah gue, Di. Kasar, gak bisa kendali diri. Tapi sama lo, gue lembut, katanya sambil pegang tanganku. Aku balas, cerita tentang ibuku yang hilang, tentang kesepianku sebelum dia datang. Abang bikin aku merasa punya keluarga lagi. Kami saling menguatkan, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Di sekolah Rea, teman-temannya ejek kalau dia terlalu dekat sama adik tiri. Lo gaya, Rea canda mereka, tapi Rea marah. Pulang rumah, dia cerita sambil menangis. Gue gak kuat, Di. Mending kita berhenti. Aku pegang wajahnya. Jangan, Bang. Kita kuat bareng. Tapi konflik besar datang saat Tante Lina menemukan pesan di Rea.
Pesan dari aku penuh ungkapan cinta. Malam itu, rumah gaduh. Tante Lina menangis, ayah marah besar. Apa ini? Kalian saudara tiri. Haram. Dosa besar. Rea diam, aku gemetar di kamar. Ayah panggil kami ke ruang tamu. Rea, lo keluar dari rumah ini kalau gak tobat. Ardi, lo juga. Gue malu punya anak kayak gini. Tante Lina nangis, mama gak nyangka, nak. Mama pikir kalian rukun biasa. Rea akhirnya bicara, Pak, Ma ini bukan salah Ardi. Gue yang mulai. Gue cinta sama dia. Ayah tampar Rea. Diam. Lo gila. Aku nangis, Pak, main kami. Kami gak bisa kendali perasaan. Suasana tegang. Ayah usir Rea malam itu juga. Rea pergi dengan tas kecil, tanpa pamit padaku. Aku sendirian, hancur. Besoknya, aku cari Rea ke rumah temannya, tapi tak ketemu. Hari tanpa Rea terasa kosong. Aku tak sekolah, ayah marah terus, Tante Lina sedih. Kenapa kalian begini, Di? Kita keluarga bahagia kok. Aku diam, tapi hati memberontak. Aku hubungi Rea lewat teman, akhirnya ketemu di taman kota. Di, gue kangen, katanya langsung peluk aku di tempat sepi. Aku juga, Bang. Ayah marah besar. Dia cerita, dia tinggal di kosan murah, kerja paruh waktu di bengkel. Gue gak balik kalau mereka gak terima kita. Tapi betrayal datang dari tempat tak terduga. Sinta, mantan pacar Rea, tahu rahasia kami dari pesan lama. Dia sebarkan gosip di sekolah Rea, bahkan ke tangga. Rumah kami jadi bahan omongan. Anaknya Pak Budigai sama saudara tirinya, bisik tetangga. Ayah semakin marah, larang aku keluar rumah. Lo bikin malu keluarga. Aku putus asa, hampir bunuh diri. Tapi Rea datang malam-malam, naik pagar belakang. Di, kita kabur aja. Ke kota lain. Aku ragu. Tapi keluarga. Gue gak peduli lagi. Yang penting kita bareng. Kami rencanakan kabur ke Yogyakarta, kota yang katanya lebih terbuka. Tapi sebelum itu, konflik puncak. Ayah tahu rencana kami dari Tante Lina yang curiga. Ayah kunci aku di kamar, panggil Usta untuk druyah aku. Ini pengaruh setan. Aku menangis, teriak minta tolong. Rea datang, nekat masuk rumah. Pak, lepaskan Ardi. Ini bukan penyakit. Pertengkaran hebat. Ayah pukul Rea lagi, tapi kali ini Rea balas bela diri. Tante Lina nangis histeris. Akhirnya ayah capek, duduk lemas. Kalian bikin gue hancur. Malam itu kami bicara panjang berempat. Ayah cerita tentang masa mudanya, tentang tekanan masyarakat. Gue takut kalian susah di luar sana. Di Indonesia ini orang kayak kalian. Dihina, dikucilkan. Rea pegang tangan ayah. Pak, kami tahu risikonya. Tapi cinta ini nyata. Tante Lina yang awalnya paling sedih akhirnya bicara. Mama juga pernah susah waktu cerai dulu. Orang bilang mama gagal. Tapi mama bangkit. Kalian. Mama gak mau kehilangan anak lagi. Perlahan hati mereka luluh. Bukan langsung terima, tapi setidaknya tak usir lagi. Rea balik ke rumah, tapi kami janji rahasia dulu. Tak ada sentuhan di depan mereka. Tapi tekanan luar masih ada. Gosip tetangga, teman sekolah yang menjauh. Aku dan Rea semakin kuat. Kami belajar bareng tentang di Indonesia, baca cerita orang-orang yang berjuang. Suatu hari, di garasi lagi, tempat semuanya mulai, Rea bilang, di suatu saat kita bisa hidup bebas. Mungkin pindah ke Bali atau luar negeri. Aku tersenyum. Yang penting sekarang bareng abang. Kami peluk penuh harapan. Tapi betrayal terakhir, teman Rea yang dulu iri karena Rea tak lagi pacaran cewek, lapor polisi anonim.
katanya perbuatan mesum. Polisi datang rumah, tanya-tanya. Ayah bela kami, anak saya baik-baik. Untung tak ada bukti, kasus ditutup. Tapi itu buat ayah sadar. Kalian harus hati-hati. Dunia ini keras. Waktu berlalu kami lulus sekolah. Rea kuliah di Jakarta aku ikut. Kami tinggal kos bareng pura-pura saudara biasa. Keluarga perlahan terima. Ayah bilang suatu hari, gue gak ngerti sepenuhnya, tapi kalian anak gue. Gue sayang kalian. Tante Lina peluk kami, mama bangga kalian kuat. Kami tak pernah buka-bukaan di publik, tapi di hati kami bahagia. Cinta kami tumbuh dalam rahasia, tapi kuat karena itu. Di garasi ayah, yang sekarang jadi tempat curhat kami saat pulang kampung, Rea bilang, "Di, terima kasih udah bertahan." Aku balas, abang yang bikin aku bertahan. Kami tahu perjuangan belum selesai. Di Indonesia, orang seperti kami masih berjuang untuk diterima. Tapi cerita kami bukti bahwa cinta bisa menang atas prasangka, asal ada pengertian dan kasih sayang. Akhirnya, kami hidup bahagia dalam cara kami sendiri. Personalia penuh rahasia, tapi penuh cinta sejati.